الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini hadis kita berkaitan dengan anjuran untuk perhatian dengan masalah najis. Dalam artian perhatian dalam menghindari najis. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah ta'ala meridhai keduanya. Kenapa keduanya? Karena Abdullahnya Muslim, Abbasnya juga Muslim, paman Nabi. Qala, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua pemakaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua pemakaman. Faqala, innahuma la yu'adzaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua sedang diazab. Mereka berdua sedang diazab. Di sini tidak disebutkan siapa mereka berdua di sini. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ini sengaja oleh perawi hadis. Jadi perawi hadis sengaja tidak menyebutkan siapa dua orang ini yang sedang diazab. Kenapa? Karena untuk menutupi aibnya. Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka berdua bukan diazab karena sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar dalam artian sebab mereka diazab itu adalah perkara yang bagi mereka remeh. Atau bisa diartikan sebab mereka diazab itu sesuatu yang sebenarnya mudah bagi mereka untuk meninggalkan. Dalam mereka disebutkan wa innahu bala innahu kabirun. Bahkan sesungguhnya itu adalah dosa besar. Jadi sebenarnya dosa besar, namun bagi mereka atau mereka menganggap sebagai apa? Hal yang remeh. Amma ahaduhuma. Kenapa kok mereka diazab? Yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama adalah karena dia tidak yastatiru minal baul. Tidak menutup diri ketika buang air kecil. Dalam riwayat disebutkan la yastanzihu minal baul. Tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Jadi sebab yang pertama adalah bisa jadi dia ketika buang air kecil tidak menutup diri, atau bisa jadi dia tidak menjaga diri dari percikan air, atau bisa jadi ketika dia habis BAK, buang air kecil, dia tidak cebok. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua yang sedang diazab di alam kubur, naudzubillah min dzalik, fakana yamshi bin namimah. Dia adalah orang yang suka mengadu domba. Berarti ada dua orang yang Nabi SAW mendapati mereka sedang diazab dan disebutkan jamaah bahwasannya kuburan ini masih baru. Jadi sangat besar kemungkinan orang yang menyampaikan hadis ini tahu siapa orang yang sedang diazab itu. Namun sengaja ditutupi. Dan dua orang ini jamaah sebabnya adalah sesuatu yang bagi mereka adalah sesuatu yang remeh. Padahal itu adalah sesuatu yang apa? Besar. Orang yang pertama adalah dia orang yang tidak perhatian dengan masalah kencing. Bisa jadi dia ketika kencing tidak menjauhi kerumunan manusia. Atau bisa jadi dia tidak perhatian dengan percikan air kencing.
Atau bisa jadi dia setelah kencing dia tidak apa? Cebok. Adapun orang yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rotbatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelapah kurma yang masih basah. Fasyaqqahuma nisfaini. Kemudian pelapah kurma itu dibagi menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian pelapah kurma tersebut jamaah masing-masing ditaruh di kuburan tersebut. Jadi ada satu pelapah kurma dibagi dua, yang satu ditaruh di kuburan yang pertama, yang lain ditaruh di kuburan yang kedua. Kenapa kok dipilih pelapah kurma? Kata Ibnu Hajar, karena pelapah kurma itu lebih lama untuk mengering. Faqalu ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kemudian ditanya sama para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa baginda melakukan hal tersebut? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap semoga dengan sebab tersebut azab mereka diringankan selama pelapah kurma tersebut belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Pada kesempatan kali ini atau terkait hadis ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Abdullah bin Abbas. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah anaknya siapa? Abbas. Siapa Abbas jamaah? Paman Nabi. Jadi Nabi ketika diutus, pamannya yang masih tersisa ada 4 jamaah. 2 beriman, 2 tidak beriman. 2 beriman siapa? Abbas sama Hamzah. Lebih mulia mana jamaah? Hamzah. Sedangkan 2 tidak beriman adalah Abu Thalib sama Abu Lahab. Lebih parah siapa? Abu Lahab. Nah, Abdullah ini anaknya Abbas. Berarti Abbas dengan Rasulullah SAW sebagai apa jamaah? Siapanya Rasulullah? Anaknya paman. Berarti siapa? Abdullah bin Abbas. Anaknya paman berarti sepupu. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulida qabla al-hijrah bisalasi sinin. Beliau masih muda jamaah. Karena beliau lahir 3 hari sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan ketika Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas itu baru 13 tahun. Jadi masih muda sekali jamaah. Bersama dengan hal itu, Abdullah bin Abbas menjadi ahli agama dari kalangan para sahabat. Menjadi ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Kenapa? Sekurang-kurangnya karena 2 hal. Yang pertama adalah karena barokah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah mendoakannya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas faham ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Jadi yang mendoakan Nabi SAW otomatis dikabulkan sama Allah. Alasan yang kedua, karena Abdullah bin Abbas jamaah rajin belajar. Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh sahabatnya atau oleh orang-orang di sekitarnya, bima adraktal ilm. Wahai Abdullah bin Abbas, kamu dapat ilmu sebanyak dari mana? Beliau mengatakan bilisanin sa'ul, dengan lisan yang sering bertanya, wa qalbin aqul, dengan hati yang senantiasa berpikir, wa badanin ghairi maslul, dan dengan badan yang tidak pemalas. Jadi Abdullah bin Abbas, beliau didoakan Nabi SAW dan beliau tidak bersandar dengan doanya Nabi tok, tapi dia juga apa? Semangat. Dia belajar terus bertanya ke sana kemari kepada para sahabat yang masih hidup. Beliau hatinya senantiasa berpikir atau pikirnya senantiasa berpikir, dan beliau juga adalah sahabat Nabi SAW yang jauh dari sifat apa? Malas. Dahulu ketika masih kecil jamaah, ketika Nabi SAW meninggal dunia, tadi umurnya berapa? 13 tahun. Dia ngajak temannya yang dari kalangan Ansor
Ayo kita tanya sama sahabat-sahabat Nabi yang senior, yang banyak hadisnya. Apa kata temannya diajak itu? Abdullah bin Abbas, memang manusia bakalan butuh sama ilmu kamu. Orang di tengah-tengah kita masih banyak siapa? Sahabat. Jadi yang diajak ini tidak mau. Katanya, masa mau butuh sama ilmu kamu nanti? Akhirnya Abdullah bin Abbas nggak memperdulikan jawaban tersebut. Dia terus belajar. Dia terus belajar, dan belajar. Sampai akhirnya ketika Abdullah bin Abbas sudah dewasa jamaah, dia sudah menjadi ulama besar. Kemudian orang yang dulu diajak belajar tidak mau, dia mengatakan, hadal fata kana aqala minni. Anak muda ini siapa? Abdullah bin Abbas, dia jauh lebih berakal dari saya. Artinya dia jauh lebih berpikir ke depan daripada saya. Ini sedikit tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beliau jamaah meninggalnya di Taif tahun 68 Hijriah, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau sampai 1696 hadis. Ini Abdullah bin Abbas, beliau adalah siapanya Nabi? Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kedua adalah isbatu adzabil qabr. Penetapan akan adanya azab kubur. Adanya azab kubur ini jamaah ditetapkan dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma'. Apa arti ijma'? Kesepakatan para ulama. Adapun Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala terkait keluarga Fir'aun. Kata Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Kita tahu bahwasannya orang sekarang belum ada yang masuk neraka. Hanya saja di sini ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ini menunjukkan ditampakkannya di mana? Di alam barzah atau di alam kubur. Dan ini dipahami oleh Ibnu Katsir dan ulama-ulama lainnya. Adapun dari hadis yang menunjukkan akan adanya azab kubur adalah hadis ini jemaah. Nabi SAW ketika melewati kuburan, Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang diapakan? Diazab. Maka ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Di antara dalil yang lain adalah apa yang kita baca setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Buat apa kita berlindung dari azab kubur kalau azab kubur itu tidak apa? Tidak ada. Maka ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Jadi azab kubur ditunjukkan oleh dalil baik dari Al-Qur'an, hadis maupun apa? Ijma'. Yang ketiga, hadis ini jamaah adalah perintah agar kita berhati-hati dari yang namanya najis. Bukan hanya sekedar najis dari air kencing jamaah. Namun najis-najis yang lain kita juga hendaknya berhati-hati. Karena seorang muslim yang baik adalah muslim yang perhatian dengan kebersihan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Maka seorang muslim jamaah, biar dia selamat dari azab kubur, dia harus perhatian dengan masalah kencing. Yang pertama, dia kalau kencing jangan sampai terlihat auratnya. Artinya dia menjauhi kerumunan manusia. Yang kedua, kalau dia kencing, hendaknya dia memperhatikan cipratan air kencingnya. Jangan sampai mengenai bajunya. Kalau mengenai bajunya, maka bajunya harus dicuci. Yang ketiga adalah dia harus istinja, cebok dengan bersih. Karena azab kubur jamaah kebanyakan adalah masalah apa? Kencing. Rasulullah SAW bersabda, amatu azabil qabri minal baul. Kebanyakan sebab yang menjadikan seseorang diazab di alam kubur adalah karena masalah apa? Kencing. Makanya kita heran jamaah dengan orang-orang yang kurang perhatian dengan masalah ini. Kenapa kurang perhatian? Karena mereka nggak perhatian dengan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu sholat. Jika nggak perhatian dengan sholat, maka dengan masalah kencing juga tidak apa? Perhatian. Padahal luar biasa, pom bensin banyak. Yang di situ ada toiletnya. Kamar mandi juga, masjid-masjid juga banyak. Tapi lebih milih untuk kencing di tempat-tempat terbuka dan seterusnya.
Ini yang ketiga. Jadi kita harus perhatian dengan masalah apa? Kencing. Yang keempat adalah larangan dari namimah, adu domba. Dan adu domba ini jamaah termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena kata Nabi SAW, beliau SAW bersabda, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jadi orang yang hobinya mau domba jamaah diancam dengan tidak masuk surga. Dosa. Kalau seandainya diancam dengan tidak masuk surga, menunjukkan kalau dosa itu adalah dosa kecil atau besar? Dosa besar. Artinya nanti orang yang seperti ini jamaah, kalau tidak Allah maafkan, dia harus mampir dulu di mana? Di neraka. Walaupun ketika dia muslim, dia akan tetap akan masuk ke dalam mana? Surga. Tapi kalau ada dosa diancam dengan neraka, naudzubillah, ini menunjukkan bahwasannya dosa tersebut adalah dosa besar. Yang kelima, kita melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada orang yang diazab dan Nabi SAW mendapatkan wahyu. Nabi SAW mengambil pelepah kurma kemudian dibagi menjadi dua. Pertanyaannya, bolehkah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi? Mungkin kalau kita bukan pelepah kurma jamaah, pelepah apa? Pelepah pisang. Kalau pelepah pisang cepat keringnya. Pelepah kelapa. Atau apa yang biasanya buat bulung, bulung ya, bulung. Kata para ulama tidak disyariatkan. Kenapa? Yang pertama, kalau kita melakukan hal itu berarti kita suudzon. Suudzon sama siapa? Sama ahli kubur tersebut. Kalau Nabi SAW kan dapat wahyu jamaah kan? Lah kalau kita nggak dapat, tebak-tebakan, ngarang, nggak boleh. Kasihan, berarti kita apa? Suudzon. Yang kedua, Nabi SAW hanya melakukannya pada kuburan ini. Beliau tidak melakukan kepada semua kuburan yang ada di Madinah. Jikalau itu adalah perbuatan yang syariatkan, tentunya Nabi SAW akan melakukan di semua kuburan yang di mana? Di Madinah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ini adalah khusus untuk dua orang tadi. Dan yang ketiga jamaah, para sahabat tidak melakukan hal itu. Jadi para sahabat tahu ini adalah khusus untuk Nabi dan ini khusus untuk dua orang tadi. Makanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya tidak melakukan hal tersebut. Sampai pun Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah sahabat Nabi jamaah, kalau beliau berdoa, doanya mustajab. Jadi sahabat Nabi itu ada yang doanya mustajab, di antaranya dua orang. Sa'ad bin Abi Waqqas sama Abbas. Uwais, kalau Uwais tabi'in. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas sama Abbas. Abbas ini tadi bapaknya Abdullah bin Abbas. Ini dua sahabat yang doanya mustajab jamaah. Makanya Umar bin Khattab ketika nggak turun hujan, itu minta doanya sama siapa? Abbas. Karena Abbas ini doanya mustajab jamaah. Kalau dulu zaman Nabi nggak turun hujan, mintanya sama Nabi. Setelah Nabi meninggal, mintanya sama siapa tadi? Sama Abbas. Jadi ada dua sahabat Nabi, diantaranya yang doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas sama Abbas. Bersamaan dengan itu jamaah, dua sahabat ini mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasannya tidak disyariatkan memotong dua pelepah kurma kemudian diletakkan di mana? Di kuburan. Kenapa? Tadi alasannya tiga. Yang pertama adalah karena kita tidak tahu sedang diadab atau tidak. Dan ini merupakan kalau kita melakukan hal itu berarti kita suudzon. Yang kedua adalah hal ini tidak Nabi lakukan di semua kuburan Madinah. Tentunya ini sangat bermanfaat jamaah. Kalau ini disyariatkan, tentu Nabi SAW akan melakukan di semua kuburan yang ada di mana? Di Madinah. Dan yang ketiga, para sahabat Nabi SAW faham ini khusus buat Nabi, makanya para sahabat Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Ini 5 pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini jamaah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala melindungi kita, keluarga kita, kaum muslimin dari azab kubur dan azab neraka. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.